warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hesti Retnaningsih, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Boyolali. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk melaksanakan studi kasus dalam pengambilan keputusan. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama beliau Ibu Kepala Sekolah kami, yaitu Ibu Agnes Ruli Diandini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melaksanakan wawancara pada siang hari ini. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi ya Bu ya, dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nantinya ingin saya sampaikan kepada Ibu. Untuk itu nanti saya ingin meminta tanggapannya dari Ibu. Itu ya Bu. Yang pertama, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bukan hanya mungkin di SD sini ya Bu ya, tapi di beberapa SD, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, pengalaman kami, utamanya saya selama menjabat menjadi kepala sekolah ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini. Pertama kami ya melihat permasalahan dulu. Karena setelah itu, setelah kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian kita pilah-pilah permasalahan yang sekiranya berat atau permasalahan yang sekiranya sedang dan ringan. Kemudian baru kita musyawarahkan bersama dengan guru. Kemudian selanjutnya, nah kaitannya dengan setelah Ibu Kepala Sekolah sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, selanjutnya bagaimana Bu cara Ibu ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Misalnya, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus tersebut ini sama-sama mempunyai kepentingan yang sama. Katakanlah benar dengan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kadang-kadang kan kita sempat menemui kasus-kasus yang begitu gitu, nah, itu kira-kira bagaimana? Ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan ini kita utamanya dalam permasalahan yang berat. Utamanya di SD kami ini di Tanduk 2 itu ada permasalahan yang sangat berat bagi sekolah kami, adanya anak yang tidak pernah berangkat sekolah. Kemudian di sekolah seringkali membuat onar. Sehingga karena anak kami ini sudah kelas 6, dalam permasalahan ini kami dalam mengambil keputusan, kita pertama pendekatan dulu sebelum kita mengambil keputusan, pendekatan dengan anak dan orang tua. Dan selanjutnya setelah kita pendekatan dengan anak dan orang tua, itu kita musyawarahkan bersama dengan guru-guru. Kemudian setelah jenengan tadi sudah melakukan beberapa pendekatan, kemudian musyawarah seperti itu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasanya Ibu lakukan ini? Atau memutuskan sekali atau bagaimana ini Bu langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkah ini, pertama kita seperti tadi, kita panggil dulu yang bersangkutan bersama orang tua, kemudian kita berikan masukan-masukan pada orang tua yang mana anak ada, sehingga ada bukti yang konkret, sehingga orang tua itu tahu kalau anaknya itu bermasalah di sekolah. Dan orang tua pasti tahu karena seringnya tidak berangkat. Betul. Nah, ini setelah ini langkah kami setelah mengambil kesimpulan dari diskusi kami dengan orang tua dan anak, kemudian kami bawa ke rapat guru. Setelah ke dewan guru, kita rembuk bersama bagaimana baiknya, karena pertama anak ini sudah harus lulus. Padahal menurut regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada, anak ini sebenarnya tidak lulus. Sehingga perlu musyawarah bersama. Bu, selanjutnya
dalam pengambilan keputusan ini kan tentunya ibu ini tidak mungkin memutuskan sendirian gitu ya Bu ya. Kira-kira hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini ibu anggap oh ini efektif ternyata ketika harus mengambil satu keputusan yang penuh dengan dilema seperti itu. Kira-kira hal-hal efektif apa yang ibu temukan di sini? Efektifnya yaitu kita berembuk bersama karena ini memang permasalahan yang sangat rumit dan ya dilema tadi ya. Karena antara di sisi ini kasihan, ya. Yang di sisi sini padahal ini regulasi yang harus kita jalankan, ya. Akhirnya kita efektifnya ya ini mengambil langkah hati nurani. Oh iya, oke. Berarti dengan musyawarah juga ya Bu ya. Juga, kemudian kita dengan hati nurani kita ya. Untuk kebaikan anak. Iya. Oke. Selanjutnya Bu, kalau tadi kita sudah berbicara tentang keefektifan. Nah, sekarang kira-kira dalam pengambilan keputusan pernah enggak Ibu merasa ada tantangan yang luar biasa gitu? Dalam artian saya harus mengambil satu keputusan ini, tapi tantangannya luar biasa. Itu kira-kira pernah dihadapi? Pernah kami hadapi. Karena ya suatu dilema tadi ya. Yang harus kami putuskan. Bagaimana saya harus mengambil keputusan karena anak itu seperti ini, seperti perilakunya seperti ini, ya. Kedatangannya seperti ini. Ya. Akhirnya dalam pengambilan keputusan itu kita harus bagaimana? Tantangan saya itu. Ya, tantangannya itu ya Bu ya. Berbenturan seperti itu ya Bu ya. Berbenturan dengan hati nurani dan regulasi. Oh iya, itu tantangannya berarti. Oke. Sekarang kita lanjutkan Bu. Dalam hal ini, apakah Ibu ini punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Misalnya katakanlah ada satu masalah langsung diambil keputusan di situ, atau Ibu mempunyai suatu jadwal untuk menyelesaikan itu misalnya dalam bentuk prosedur seperti itu atau bagaimana? Nah, dalam penyelesaian kami itu tidak bisa untuk sekali memutuskan Mbak. Oh, iya. Karena ini harus ada beberapa tahap yang akan kami lakukan dalam menghadapi dilema etika yang menimpa anak kami yang ada di SD 2 Tanjung. Betul. Sehingga ada langkah-langkah tertentu, tahapan-tahapan tertentu sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu menjadi tepat. Iya. Oke, berarti pada intinya tidak langsung memutuskan di tempat ya Bu ya, tetapi melewati prosedur baik itu berupa bentuk pendekatan, musyawarah seperti itu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu, adakah orang atau faktor-faktor yang lain ini yang mempermudah panjenengan untuk membantu dalam mengambil keputusan-keputusan ketika ada kasus seperti itu? Ya, kalau ini yang mempermudah itu ya teman-teman guru-guru. Oh, iya. Jadi karena kebersamaan kami untuk mengambil keputusan itu kita musyawarahkan. Yang mempermudah teman-teman musyawarah bersama yang jelas ya. Tentunya melibatkan semua pihak untuk dimusyawarahkan. Iya. Oke, Ibu. Nah, ini yang terakhir Ibu. Ya. Dari semua yang telah kita diskusikan hari ini tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika menjadi seorang pemimpin sekolahan dalam pengambilan keputusan yang berbasis atau berpijak pada nilai-nilai universal? Kira-kira apa ya Bu ya? Ya, pelajaran yang bisa kita petik kalau ada permasalahan seperti itu ya utamanya kita ada kebersamaan untuk bermusyawarah bersama, juga pendekatan antara wali murid tersebut dan anak didik tersebut. Jadi tidak memutuskan sendiri begitu ya? Perlu musyawarah dewan guru dan semua pihak yang jelas, dari wali juga, anak didiknya juga bersama. Setelah itu baru kita musyawarahkan di dewan guru. Seperti itu baru kita berani untuk mengambil keputusan begitu ya Bu ya. Oke Ibu. Sehingga tidak tidak memberatkan salah satu. Tidak memberatkan dan tidak
mungkin tidak imbang begitu ya Bu ya. Betul. Jadi harus semuanya bisa kita menggunakan hati nurani juga dalam memutuskan itu. Setelah kita musyawarahkan, kita karena seperti itu, regulasinya seperti ini, anaknya seperti itu, akhirnya kita menggunakan hati nurani yang berbicara. Hati nurani. Betul, luar biasa Ibu. Terima kasih, senang sekali saya hari ini rasanya sudah berkesempatan untuk berbincang dengan Ibu. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa ini. Semoga nanti kedepannya apapun permasalahan yang timbul di sekolah, dimanapun sekolahnya, itu bisa disikapi dengan pengambilan keputusan yang berbasiskan nilai-nilai kebijakan universal. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Agnes atas waktunya. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Amin. Terima kasih. Sukses selalu ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Nah teman-teman, demikian tadi adalah video singkat tentang pengambilan keputusan berbasiskan kebijakan nilai-nilai universal. Sampai ketemu dalam video saya selanjutnya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Hesti Retnaningsih, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Boyolali. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama beliau Ibu Trini Sarjana Pendidikan. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 1 Tanduk. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Senang sekali ini saya hari ini berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual bersama Ibu. Hari ini nanti kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu ya, mengenai pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebijakan universal. Seperti itu ya Bu ya. Ada beberapa hal nanti yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Semoga Ibu nanti berkenan untuk memberikan tanggapannya. Seperti itu ya Bu ya. Yang pertama, selama Putri ini menjabat sebagai kepala sekolah, entah itu di sekolah Tanduk 1 maupun di sekolah yang lain, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Seperti apa Bu? Selama ini kalau saya mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman. Jadi mendengarkan masukan dari teman-teman gitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, selama ini Bu, bagaimana sikap Ibu ini dalam menjalankan keputusan yang ada di sekolah ini, terutama di mana kasus-kasus itu mungkin kasus-kasus yang Ibu temui di sekolah itu merupakan kasus-kasus yang dilema etika. Dalam hal ini mungkin benar versus benar, seperti itu Ibu menyikapinya bagaimana? Saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman, baik itu guru maupun tenaga kependidikan yang lain sebelum mengambil keputusan tersebut. Jadi berkomunikasi ya Bu ya. Saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman. Adakah Bu kasus di sekolah ini yang mungkin menurut Ibu ini termasuk ke dalam dilema etika seperti itu Bu? Ada. Bisa diceritakan Bu? Saya datang ke SD Negeri 1 Tanduk, saya menemui anak yang
sering tidak berangkat ke sekolah. Oh iya, iya. Sehingga saya berkomunikasi dengan teman-teman bagaimana cara mencari solusinya agar anak itu mau berangkat ke sekolah. Akhirnya saya bersama guru kelas 5 berkunjung ke rumah anak tersebut, mengajaknya untuk kembali ke sekolah. Yang notabene sudah kelas 5 ya Bu ya? Iya, sudah kelas 5. Iya. Jadi dengan melakukan kolaborasi, komunikasi seperti itu ya Bu ya, dengan dewan guru maupun dengan pihak wali seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, nah dalam pengambilan keputusan yang biasanya Ibu lakukan karena Ibu sebagai pemimpin di sini, apakah ada langkah-langkah Bu atau prosedur yang biasanya Panjenengan lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang saya ambil, ya saya memperhatikan masukan dari teman-teman tersebut, kemudian kita bermusyawarah untuk segera mengambil keputusan, berkomunikasi dengan orang-orang yang bersangkutan tersebut. Iya, jadi bermusyawarah ya Bu ya, mendengarkan masukan, kemudian mengajak yang musyawarah, atau mungkin sampai dibawa ke dalam rapat dewan guru, mungkin seperti itu ya Bu ya. Itu langkah-langkahnya. Selanjutnya dari beberapa hal tadi Bu, nah kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin suatu satuan pembelajaran, apakah ada yang selama ini Ibu anggap efektif? Oh, ini ternyata cara yang efektif untuk saya dalam pengambilan keputusan seperti itu. Kira-kira ada tidak? Yang efektif, Mbak? Iya, atau mungkin caranya, cara efektifnya, atau bagaimana? Ya, saya berpikir berbasis peduli, Mbak. Oh iya. Mungkin saya, kalau ini berarti saya peduli dengan anak tersebut yang tadinya tidak mau berangkat ke sekolah itu, Mbak. Jadi saya berbasisnya peduli, rasa peduli. Rasa peduli ya Bu ya. Jadi Ibu lebih mengedepankan care based thinking seperti ini ya Bu ya. Jadi rasa peduli terhadap anak. Kalau misalnya anak ini harus putus sekolah kan kasihan seperti itu ya Bu ya. Padahal mungkin secara regulasi ya anak ini sudah tidak mungkin gitu ya Bu, karena banyak tidak masuknya seperti itu. Siap. Selanjutnya Bu, kalau tadi kan kita sudah membahas hal-hal efektif apa ini yang kira-kira membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Nah sekarang ada enggak Bu tantangannya? Saya harus mengambil satu keputusan tapi tantangannya luar biasa seperti itu. Tapi harus saya ambil keputusan itu. Pernah tidak Bu seperti itu? Pernah ya Bu ya? Iya. Bisa diceritakan Bu? Ini masalahnya yang lain ya, Mbak? Boleh Bu, boleh. Masalah anak juga tidak mau bersekolah. Awalnya anak itu kelas 6 baru di sini, tidak mau berangkat ke sekolah, keluar, mau pindah ke MI. Oh iya. Tapi karena sesuatu hal MI tidak bisa menerima. Akhirnya anak tersebut selama 1 tahun vakum tidak sekolah. Oh, sudah sampai vakum ya? Iya, tidak sekolah. Akhirnya tahun pelajaran ini masuk lagi. Oh iya, masuk lagi ke SD Negeri 1 Tanduk. Iya. Tapi anak tersebut berangkatnya cuma seminggu sekali juga. Sampai hari ini tes itu hanya berangkat hari Senin, hari Selasa dan Rabu tidak berangkat lagi. Kami sudah berusaha dengan ibu guru kelas 6 mengunjungi ke rumah, kemudian mengundang orang tuanya, mengajak komunikasi, tapi sulit juga. Orang tuanya juga sulit untuk diajak komunikasi? Iya, orang tuanya itu mendukung anaknya karena beliau tidak mau terlalu keras dalam mendidik anak. Oh gitu. Iya. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau saya amati dari kasus yang Ibu utarakan tadi, berarti tantangannya lebih kepada pertentangan batin ini sebetulnya, gejolak hati antara ingin membantu si anak, tapi keluarga tidak. Iya, betul sekali. Oh iya Bu. Langkah konkretnya bahkan sudah Jenengan sampaikan tadi ya Bu. Sudah. Kunjungan ke rumah sudah, mengundang orang tua ke sekolah juga sudah, tapi hasilnya masih minim ya Bu. Yang kita harapkan seperti itu. Itu merupakan suatu tantangan bagi Putri ini dan juga teman-teman di SD Negeri 1 Tanduk. Selanjutnya
apakah Ibu ini memiliki jadwal tertentu, Bu, dalam kaitannya penyelesaian kasus masalah seperti yang Ibu temui tadi? Apakah jenengan ada jadwal tertentu untuk memutuskan suatu keputusan, atau hari itu juga harus diputuskan, atau bagaimana? Tidak ada jadwal khusus. Oh ya, khusus ya. Ya. Sekiranya bisa dilakukan pengambilan keputusan itu saat bagaimana, Bu, nantinya? Ya. Kalau tidak ada jadwal khusus. Ya, kita berkomunikasi dengan teman-teman dulu sebelum mengambil keputusan. Tidak hari itu juga, tapi kita bermusyawarah dulu. Iya. Jadi dari musyawarah dulu ya, Bu ya. Dari musyawarah dulu baru nanti bisa kita ambil keputusan. Seperti itu ya, Bu ya. Siap. Selanjutnya, Bu, adakah Bu seseorang atau mungkin tidak seseorang ya, atau faktor-faktor yang menurut Ibu selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan satu keputusan? Ada, Mbak. Oh iya. Teman. Oh iya, temannya. Karena di sini saya kan baru. Jadi kan belum memahami karakter-karakter anak di sini. Jadi saya selalu meminta pertimbangan dari teman-teman yang lebih memahami anak-anak tersebut. Di sini seperti ya, Bu ya. Jadi ini teman atau mungkin rekan sejawat kita ya, Bu ya. Jadi teman, rekan sejawat ini membantu Ibu ketika Ibu harus segera mengambil keputusan. Ini yang terakhir ini, Bu. Dari semua hal yang sudah kita bahas ini tadi, kira-kira pembelajaran apa, Bu, yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika Ibu menjadi seorang pemimpin dan harus mengambil suatu keputusan? Ya, sebelum mengambil keputusan, intinya kita harus berkomunikasi dengan teman sejawat, bermusyawarah agar dapat memutuskan yang terbaik. Gitu ya. Jadi keputusan yang diambil tidak bisa berat sebelah gitu ya, Bu ya. Harus adil di antara yang paling adil seperti itu ya, namanya seperti ini. Ya, Bu Trini, terima kasih atas waktunya. Saya diizinkan untuk silaturahmi ke sini untuk berbincang sekedar untuk pembahasan tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih atas pengalamannya, atas ilmu yang luar biasa. Semoga Ibu sehat selalu ya, Bu. Sukses selalu dimanapun nantinya, dan semoga ini nanti bisa kita terapkan tidak hanya di sini tetapi di sekolah-sekolah yang lain juga. Terima kasih, Bu Trini. Sama-sama. Nah, itu tadi percakapan singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Tanduk, Ibu Trini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.